Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Nurlaili Fitria dari kelas Ekonomi Syariah B dengan NIM 401/2049. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Terjemahan Al-Quran. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu: pertama, pengertian terjemahan Al-Quran secara umum dan khusus. Kedua, tujuan penerjemahan Al-Quran. Ketiga, macam-macam terjemahan Al-Quran. Dan yang terakhir, sejarah penerjemahan Al-Quran. Sebelum kita membahas pengertian terjemahan Al-Quran secara umum dan khusus, hendaknya kita harus tahu apa sih pengertian dari terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjamah yang mengandung arti menjelaskan dalam bahasa lain atau memindahkan makna suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Menurut Az-Zarqani, secara etimologis, kata tarjamah memiliki 3 pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan tuturan kepada orang yang kurang mampu menerima tuturan itu. Kedua, menjelaskan tuturan dengan bahasa yang sama. Ketiga, menafsirkan tuturan dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Pengertian terjemahan secara umum. Terjemahan secara umum adalah salinan dari satu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Pengertian terjemahan secara khusus. Terjemahan secara khusus adalah mengungkapkan kata atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain. Pembahasan yang kedua, tujuan penerjemahan Al-Quran. Tujuan penerjemahan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Yang kedua, bisa membantu menghafalkan Al-Quran dengan memahami arti ayat yang akan dihafalkan. Ketiga, mempelajari bahasa Arab terutama dalam menambah kosakata yang bersumber pada Al-Quran. Keempat, membantu dalam menyampaikan ceramah atau kultum. Yang kelima, dimensi-dimensi asasi turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, memberi pengetahuan kepada manusia tentang ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam terjemahan dalam Al-Quran. Macam terjemahan dalam Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu 1. Terjemahan harfiah. Terjemahan harfiah yang secara disebut pula dengan terjemahan lafziah, yang maksudnya adalah terjemah yang dilakukan dengan apa adanya, yang umum tergantung dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Oleh karena itu, terjemah ini pun bisa juga disebut dengan terjemahan letterlock. Terjemah harfiah ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama, terjemah harfiah bi al-mithli, yang berarti terjemahan yang dilakukan apa adanya, yang terikat dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Yang kedua, terjemah harfiah bi ghair al-mithli. Terjemahan ini maksudnya adalah terjemahan yang pada dasarnya sama dengan terjemahan harfiah bi al-mithli. Hanya saja sedikit adanya kelonggaran pada keterangan dari susunan dan struktur bahasa asli yang digunakannya. Macam terjemahan yang kedua, yaitu terjemahan tafsiriyah. Ialah terjemah yang dalam mengungkapkan makna tidak terikat dengan susunan kata per kata yang ada dalam bahasa pertama. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana mengungkapkan makna-makna yang dikehendaki dengan sebaik-baiknya. Nah, atau terjemah ini seperti mengutamakan ketetapan makna dan maksud secara sempurna yang mempunyai konsekuensi terjadi perubahan urut-urutan kata atau susunan kalimat. Oleh karena itu, bentuk terjemahan ini biasa disebut dengan terjemahan maknawiyah karena mengutamakan kejelasan maknanya. Terjemahan tafsiriyah ini memiliki sifat yang luas dan elastis, sangat berbeda dengan terjemahan harfiah yang terikat dengan struktur dan susunan bahasa asal yang diterjemahkan, sehingga memiliki sifat yang sangat kaku.
Pembahasan yang terakhir yaitu sejarah penerjemahan Al-Quran. Pada abad ke-13 Masehi, telah ada upaya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia secara manual. Menurut Abdul Qair, naskah-naskah yang diketahui hanya naskah yang berasal dari tahun 1585 Masehi, milik William Marsden, dan naskah tertua lainnya ditemukan di Ternate, sedangkan naskah lainnya ditemukan di Masjid Agung Banten, yang diklaim sekitar tahun 1553 Masehi, dan naskah terakhir tahun 1891 Masehi yang berasal dari Aceh, berada di Museum Nasional Jakarta. Namun, menurut Muhammad Amin Suma, bahwa orang pertama yang disebut-sebut sebagai penggagas penerjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia adalah Syekh Abdul Al-Rauf Ibnu Ali Al-Fansuri pada tahun 1615 sampai 1693, yang dikenal sebagai seorang alim yang berasal dari Aceh, dan ia dikenal dengan julukan Abdul Al-Rauf Singkil atau Al-Singkili. Adanya penobatan Al-Singkili sebagai murtajim Al-Quran pertama ke dalam bahasa Melayu Indonesia karena didasari pada karyanya setebal 612 halaman kertas folio dengan ukuran 33,5 kali 24,4 cm yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu. Buku ini oleh penyusunnya tidaklah secara khusus diniatkan sebagai terjemahan Al-Quran yang bersifat spesifik, akan tetapi merupakan terjemahan dari tafsir Anwar Al-Tanzil, Asra Al-Ta'wil, karangan Al-Imam Al-Baidhawi yang merupakan seorang mufassir terkenal pada abad ke-7 Hijriah. Oleh karena itu, Al-Fansuri menerjemahkan pula secara sistematis dan metodologis semua ayat Al-Quran di samping tafsiran yang dibuat oleh Al-Badawi. Maka sungguh tepat jika ia ditetapkan sebagai penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Dan pada abad 20 Masehi telah terbit beberapa terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dan Sunda. Di antaranya adalah terjemahan Al-Quran ke Jawen dan Al-Quran Sundawiyah oleh Kemajuan Islam Yogyakarta. Kemudian penerbit dan percetakan AB Siti Samsiah Solo menerbitkan terjemah Hidayatul Rahman oleh Kiai Haji Munawwir Khalil. Selain itu, ada pula Al-Quran bahasa Sunda hasil karya Kiai Haji Komarudin, terjemahan Al-Amin dalam bahasa Sunda, Al-Ibris bahasa Jawa dari Kiai Bisri Mustafa Rembang pada tahun 1960. Al-Quran Suci Jarwa Jawi oleh pihak Ahmadiyah Lahore, tafsir dan terjemahan Al-Quran Indonesia oleh Muhammad Yunus di Padang, tafsir Al-Quranul Hakim oleh Haji Muhammad Kasim Bakri CS pada tahun 1960 dan lain-lain. Pemerintah Indonesia pun melalui Departemen Agama Republik Indonesia telah berinisiatif menerjemahkan yang dilakukan oleh satu tim penerjemah, hingga akhirnya lahirlah Al-Quran dan terjemahannya. Dan di masa tahun 70-an pernah beredar Al-Quran terjemahan yang bernama Al-Quranul Karim Bacaan Muka yang dihasilkan oleh seorang sastrawan yang bernama H.B. Yasin. Namun, karena banyak ditemukannya kekeliruan dalam menerjemahkannya, maka Al-Quran tersebut akhirnya ditarik dari peredaran. Cukup sekian presentase dari saya. Apabila ada banyak kesalahannya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.